Pak Ustadz juga udah di sini, dan kebetulan di sana juga waktunya udah jam 9 malam mungkin ya. Yap. Udah lumayan malam di sana, jadi supaya efektif, harapannya nanti 1 jam ke depan kita bisa kajian secara efektif dan dapat materi yang bermanfaat. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu ya ke perwakilan Wakaf Salman ITB. Wakaf Salman ya. Yap. Ada Mas Aji ya. Terima kasih udah mensupport kegiatan kita pengajian di Swedia ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada Ustadz Dedi Haryadi LC yang sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Masih di mute Ustadz, punten. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Salam kenal dari kami di Swedia. Udah bergabung. Saya mohon maaf baru selesai kajian jadi agak telat. Mohon maaf sekali Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz. Terima kasih kami sudah bergabung ke pengajian di PPI Uppsala. Cuman ini nggak hanya dari Uppsala, sebenarnya kita rame-rame juga dari banyak kota lain ya. Nah, materi hari ini temanya itu adalah kemuliaan Sya'ban, bulan penghubung menuju Ramadan, seperti yang kita udah sebarkan di flyer ya. Ini sebenarnya kalau dilihat sepintas temanya mungkin kelihatannya agak telat nih, seolah-olah. Karena 1 minggu lagi sebenarnya udah Ramadan. Tapi di satu sisi yang lain, konon katanya nggak ada yang menjamin juga kita bisa selalu sampai di Ramadan tiap tahunnya gitu ya. Makanya sebenarnya mungkin apa sih yang bisa kita lakukan selama 1 minggu ini sebelum kita masuk ke Ramadan, sehingga kemuliaannya bukan cuma Sya'ban aja yang bisa kita dapat, sehingga nanti berlanjut ke Ramadan kalau memang kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu nanti kajiannya mungkin sekitar 1 jam ya in total. Pak Ustadz mohon izin mungkin sekitar 40 menit untuk penyampaian materi. Nanti mungkin 20 menit berikutnya kita bisa tanya jawab. Diutamakan dulu yang berhubungan dengan tema, tapi nanti boleh juga mungkin kalau ada yang mau tanya di luar tema ya, nanti silakan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin langsung bisa dimulai ke Pak Ustadz Dedi Haryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat-sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghujamkan di kedalaman hati kita tentang nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita malam hari ini untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, bertolabul ilmi di media Zoom ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh, menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan-kebaikan kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus memantaskan, melayakkan, dan mendekatkan kita ke pintu surga. Bahkan mudah-mudahan pertemuan terbaik iman kita di malam hari ini adalah merupakan persiapan terbaik kita untuk menyambut bulan terbaik, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah terbaik di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala terbaik buat kita semua insyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi, sahabat-sahabat fillah, Sya'ban itu kata Syekh Khalid Abu Syadi adalah asy-syahrut tsamin min syuhuri sanah hijriyah, ya, haitsu ya'ti ba'da Rajab wa qabla Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 dari perjalanan bulan-bulan hijriyah, haitsu ba'da Rajab wa qabla Ramadan. Di antara 2 bulan yang sangat istimewa, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Bulan ke-8, pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Rajab dan Ramadan disebut dengan bulan yang sangat istimewa? Pertama, karena Allah ya di surah At-Taubah ayat 36 itu menyebut bulan Rajab dengan Syahrul Haram ya. Ketika Allah mengatakan inna iddatasy syuhur 12 syahran, kemudian di ujung ayatnya di pertengahannya minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah jadikan bulan-bulan haram. Dan kata Rasulullah 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya Rajab ini iwafillah rahimatullah adalah bulan Syahrul Haram, bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah, jadi Sya'ban ini pertengahan 2 bulan yang istimewa. Rajab disebut dengan Syahrul Haram dan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Ini kenapa saya bahas, karena nanti kita akan menyambungkan ke Ramadan. Nah, sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan ke-8 di tahun Hijriyah ini disebut dengan Sya'ban? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan sumya Sya'ban litasgilihim fi talabil miyah ba'da khuruji syahrul Rajab al-Muharram. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu mereka sibuk untuk mencari air setelah mereka setelah mereka keluar dari bulan Rajab. Kenapa tidak dilakukan di bulan Rajab? Karena bulan Rajab ini bulan yang sangat dimuliakan. Di zaman jahiliyah tidak boleh terjadi peperangan, ya, tidak boleh terjadi pertikaian, tidak boleh terjadi disibukkan masalah-masalah mungkin bisnis, bahkan dijadikan bulan yang penuh dengan peribadatan kepada berhala. Maka ketika keluar dari bulan Rajab, mereka mencari air, Bapak Ibu ya, maka itu disebut dengan Sya'ban. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun bulan Sya'ban ini berada di bulan setelah bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan, dan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan yang sangat penuh berkah, tetapi bulan Sya'ban sendiri adalah bulan yang sangat istimewa. Kita menemukan banyak hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan kemuliaan, kebaikan, dan keindahan bulan Sya'ban. Di antaranya sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan bulan Sya'ban ini, kita menemukan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ketika Rasul mengatakan, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun," kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, bulan Ra'ban itu bulan yang sering manusia lalai. Ya. Itu bulan yang sering membuat kita lalai, Pak. Dan di bulan ini kata Rasulullah, turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah, fa uhibbu an yurfa'a amali wa anna shaimun. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi sedang saum.
Dari hadis ini, ulama memberikan 3 penjelasan. Yang pertama kalimat syahrun yakfulun nasu anhu. Bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Kenapa Rasulullah menyebut bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan yang sering dilalaikan manusia? Karena kita sudah lepas dari bulan Rajab, bulan penuh kemuliaan, dan akan menyambut bulan Ramadan. Sehingga bulan ini seperti dianaktirikan begitu. Banyak orang yang lalai di bulan ini, kata Rasulullah SAW. Makanya hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk memuliakan bulan Sya'ban dan jangan seperti orang-orang yang lain yang melalaikan. Itu yang pertama, penjelasan dari hadis ini. Penjelasan yang kedua, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban itu kata Rasulullah syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Yaitu bulan di mana amal kita diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain misalnya kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marataini yaumil itsnin wa yaumil khamis. Diangkat amal kita setiap pekan itu hari Senin dan hari Kamis selama bulan Sya'ban. Kemudian fayukfaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu utruku hadaini hatta tafi'a, kata Rasulullah SAW. Kemudian setiap hamba yang beriman akan diampuni dosanya kecuali yang sedang bermusuhan. Kata Rasulullah, tinggalkan mereka, ya, dikatakan kepada mereka, tinggalkan mereka sampai keduanya berdamai. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah di bulan Sya'ban itu amal kita diangkat. Dalam hadis riwayat Imam dari Aisyah, itu diangkatnya setiap hari Senin dan Kamis setiap pekan. Dan orang-orang yang beriman akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kalimat ini, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk ziyadatut ta'ah fi Sya'ban. Meningkatkan kualitas ketaatan kita di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan ini amal-amal kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini adalah anjuran kepada kita untuk memuliakan bulan Sya'ban dengan penuh ziyadatut ta'ah. Meningkatkan volume dan frekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan di ujung hadis ini, "Fauhibbu," kata Rasulullah SAW, "ayurfa'a amali wa ana shaimun." Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi sedang saum. Makanya sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku tidak pernah melihat Rasulullah istakmala, menyempurnakan saum selama sebulan kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak saum kecuali bulan Sya'ban. Itu kata Aisyah. Kenapa Rasulullah sangat banyak saumnya di bulan Sya'ban? Karena kata Rasul, fa'uhibbu, ya, ayyurfa amali wa anna shaimun. Karena aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi sedang saum. Nah ini 3 penjelasan dari para ulama terkait dengan kemuliaan bulan Sya'ban dari hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai tadi, ya. Kita tidak boleh lalai di bulan Sya'ban. Yang kedua, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiganya memperbanyak saum. Karena kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak saumnya illa Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Nah, kita lihat hadis kedua, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, hadis dari Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kata Rasulullah SAW, annahu lam yakun yasumu minas sanah syahran taman illa Sya'ban
wa yasilu bihi Ramadan. Ini ada kalimat yang akan menjadi tema kita malam hari ini. Wa yasilu bihi Ramadan. Apa kata Rasulullah? Kata Ummu Salamah, mohon maaf bukan kata Aisyah. Annahu lam yakun yasum minas sanah. Rasulullah belum pernah puasa 1 bulan penuh syahron taman illa Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban, wa yasilu bihi Ramadan. Kemudian beliau menyambungkan dengan Ramadan. Ini penjelasan dari Ummu Salamah, Rasulullah tidak pernah saum syahron taman, sebulan penuh kecuali bulan Sya'ban, wa yasilu bihi Ramadan, dan menyambungkannya ke bulan Ramadan. Ada 2 penjelasan sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada kalimat Rasulullah tidak saum sebulan penuh kecuali bulan Sya'ban. Itu bukan berarti selama 30 hari di bulan Sya'ban Rasulullah saum. Tetapi kata Imam Asy-Syaukani, yang disebut dengan syahron taman, sebulan penuh itu adalah mayoritas, kebanyakan. Jadi Rasulullah itu di bulan Sya'ban kebanyakan saum, bukan sebulan penuh. Ya. Apalagi misalnya kata Ibnu Mubarak, di dalam bahasa Arab, kita boleh menggunakan kalimat taman, penuh, untuk menjelaskan tentang kebanyakan. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu kebanyakan main sepeda misalnya ya di bulan Ramadan, maka boleh dalam bahasa Arab mengatakan aku bersepeda sebulan penuh gitu. Pas sebetulnya bukan sebulan penuh, tetapi mayoritas kebanyakan bersepeda. Ini jadi ngebahas sepeda. Ini contoh itu. Nah, kenapa? Karena kata Imam An-Nawawi, Rasulullah itu tidak pernah saum penuh selama sebulan kecuali bulan Ramadan begitu. Ya. Hanya di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak Rasulullah saum melebihi bulan yang lain. Ya, selain Ramadan. Nah, kemudian ada kalimat yang sangat menarik dari bulan Sya'ban ini. Apa itu? Wa yassilu bihi Ramadan. Dan Rasul menyambungkannya ke bulan Ramadan. Ini pembahasan para ulama sangat banyak sekali. Ramadan itu, Sya'ban itu adalah bulan penghubung antara kita dan Ramadan. Yang menghubungkan kita dengan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Mari kita lihat penjelasannya. Abu Bakar Baik. Ini ada salah satu ulama, Syekh Abu Bakar Al-Bakri itu mengatakan, Syahrul Rajab, Syahru Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban, Syahru Suq'i Zar'i. Dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Wa syahru Ramadan, Syahru Hisadu Zar'i. Dan Ramadan itu bulan memetik hasil. Mari kita lihat kalimatnya indah sekali. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, dan Ramadan itu bulan memetik. Artinya apa? Sesuatu yang kita petik di bulan Ramadan adalah sesuatu yang kita siram di bulan Sya'ban dan kita tanam di bulan Rajab. Jadi kalau sahabat fillah menanam di bulan Rajab, kemudian menyiram di bulan Sya'ban, pasti akan memetik hasil di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tidak menanam apa-apa di bulan Rajab dan tidak menyiram apa-apa di bulan Sya'ban, kita tidak akan pernah memetik apa-apa di bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan yasilu bihi Ramadan, bulan penghubung Ramadan. Makanya begini sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita raih di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tergantung apa yang kita siram di bulan Sya'ban. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara Sya'ban dan Ramadan. Contoh kayak begini.
kata Syekh Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Sayyidul Khatir mengatakan perumpamaan 12 bulan dalam setahun itu seperti perumpamaan anak-anak Nabi Yakub yang 12. Ya kan? Sama 12. Wa kama anna Yusufa ahabu auladi Yakub ilaihi kadzalika Ramadan ahabu syuhur ilallah. Dan sebagaimana Yusuf adalah putra yang paling Yakub cintai, demikian juga Ramadan adalah bulan yang paling Allah cintai di antara 11 bulan yang lainnya. Namun, keindahan Ramadan ini tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Makanya barang siapa yang tidak baik persiapannya, maka tidak akan indah perjalanannya. Keindahan Ramadan sebagai bulan yang dicintai oleh Allah, disebut bulan penuh berkah, diturunkannya Al-Quran, disebut bulan penuh magfirah, diberikan predikat ketakwaan, itu tidak akan pernah kita rasakan kelezatannya kalau kita tidak melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Itulah yang disebut dengan yasilu bihi Ramadan. Sya'ban itu penghubung ke bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sahabat Filah semua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini yang terkait dengan keistimewaan bulan Sya'ban dan terkait dengan penghubung ke bulan Ramadan. Ya. Nah, yang pertama kata para ulama diantaranya adalah Syekh Khalid Abu Syadi mengatakan di bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang istimewa dan penghubung bulan Ramadan, maka di bulan ini Rasulullah melakukan dua. Satu, ziyadatut ta'ah, ya. Ziyadatut ta'ah kata para ulama ini. Taqwiyatul iman wa ziyadatut ta'ah. Menguatkan iman, kemudian juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Satu, Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Sya'ban ini untuk memuliakan Sya'ban dan untuk menyiapkan Ramadan, yang pertama adalah kasratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Contoh misalnya kata Anas bin Malik, sahabat-sahabat fillah, kanal muslimuna idza dakhalu Sya'ban inqabbu 'alal masahif faqarruha. Kata Anas bin Malik, para sahabat Rasulullah kalau masuk bulan Sya'ban inqabbu 'alal masahif, mereka turunkan Al-Qur'an, faqarruha, kemudian membacanya. Ini kebiasaan para sahabat ketika masuk bulan Sya'ban. Nah, makanya kata Salamah bin Kahil, salah seorang ulama besar, mengatakan Sya'ban itu adalah syahrul qura, bulannya para pembaca Al-Quran. Falladhi ta'udu 'alal muhafadah an wurudihil Qur'ani qabla Ramadan sayuhafidu alaihi insyaallah fi Ramadan. Kata Syekh Salamah, kalau orang sudah biasa akrab dengan Al-Quran di bulan Sya'ban, pasti akan lebih romantis hubungannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk meromantiskan hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Satu, Pak, akrabkan kita dengan Al-Quran di bulan Sya'ban. Itu kata Salamah bin Kahil. Ini cara untuk memuliakan Sya'ban dan untuk menyiapkan Ramadan adalah kasratu tilawatul Quran. Sebagaimana para sahabat inqabbu 'alal masahib faqarruha. Nah, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya untuk meningkatkan Al-Qur'an
dengan cara untuk meningkatkan iman dengan membaca Al-Quran, silakan baca di surat Al-Anfal ayat 2. Ya, ketika Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, zadathum imanan, iman kita akan bertambah-tambah. Kan begini, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk menyiapkan Ramadan itu kita harus meningkatkan iman? Karena jawabannya al-imanu mutamayyiz tambitul a'mal al-mutamayyizah. Iman yang baik akan melahirkan amal soleh yang baik. Iman yang hebat akan melahirkan amal soleh yang luar biasa. Kehebatan dan baiknya amal soleh kita ditentukan oleh bagaimana kondisi iman kita. Makanya jangan pernah kita masuk bulan Ramadan kalau iman kita tidak baik dan bermasalah. Kenapa? Karena pasti akan jadi korban adalah amal soleh kita. Nah ini. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman ini? Kasratu tilawatul Quran. Kenapa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu imanan. Karena kalau kita baca Al-Quran, iman kita akan tambah-tambah. Makanya sahabat-sahabat fillah, sebagaimana tubuh membutuhkan gizi, maka seperti itulah ya fungsi Al-Quran terhadap iman kita. Nah, oleh karena itu, makanya kata Dr. Khalid Abu Shadi mengatakan, Qiraatul Quran fi Sya'ban, apa manfaat membaca Al-Quran di bulan Sya'ban? Kata beliau, tazilu soda asy-syuhur al-madiyah, untuk menghilangkan noda-noda ya kita di bulan-bulan yang lalu, hatta sakanil qalb, sampai hati kita ini betul-betul bersinar, fayusbihu mahallan thayyiban li ta'sil Quran fi Ramadan, agar kita mudah untuk betul-betul bisa menghayati Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah biasa di bulan Sya'ban bersama Al-Quran, nanti di bulan Ramadan kita akan lebih bisa untuk menghayati, mentadaburi, merasakan indahnya kebersamaan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu cara untuk mengistimewakan bulan Sya'ban. Yang kedua, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memuliakan bulan Sya'ban terkait dengan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang kedua adalah kasratu shaumis sunnah, memperbanyak saum sunnah. Kenapa? Karena kata Aisyah, tadi saya sudah sampaikan haditsnya, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Sya'ban. Illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan saum selama 30 hari kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak saum kecuali di bulan Sya'ban. Nah ini. Nah, sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah, pertanyaannya menarik. Kenapa kita harus memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini? Saya punya dua jawaban. Pertama dari Ibnu Qayyim, yang kedua dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa harus memperbanyak saum di bulan Sya'ban? Karena kata beliau, inna siyamahu katamrin ala siyamu Ramadan, li'alla yakuna fi shaumi Ramadan alal masyaqqah wa kalfah. Jadi, kalau kita melaksanakan saum di bulan Sya'ban, katamrin, itu seperti latihan untuk masuk bulan Ramadan, agar ketika masuk bulan Ramadan, kita tidak merasakan masyaqqah wa kalfah. Masyaqqah itu merasa berat dan terbebani. Jadi kalau teman-teman biasa melaksanakan saum di bulan Sya'ban, masuk Ramadan tidak akan memengaruhi stamina, etos kerja, semangat, karena kita sudah terbiasa. Bayangkan bagi orang-orang yang jarang saum,
Kemudian masuk ke Ramadan, itu biasanya ada perubahan yang agak negatif ya terkait bab fisik. Lemas ya, lapar, kemudian juga etos kerjanya menurun gitu ya. Maka akhirnya kebanyakan tidur aja begitu. Itu tanda bahwa dia tidak siap karena belum ada latihan di bulan Sya'ban. Nah, makanya kata Ibnu Rajab menyambungkan fayadkhulu fi shaumi Ramadan biquwwatin wa nasyad. Jadi kalau kita biasa saum di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, kita tetap punya dua keistimewaan, quwwah wan nasyad. Fisik kita tetap kuat dan aktivitas kita tetap energik. Itu kata Ibnu Rajab. Makanya kenapa ada banyak orang yang ketika masuk Ramadan, Pak, itu mudah lemas ya, mudah pusing. Ketika sudah masuk asar, sudah berbaring di musola sambil memegang perut ya gitu, dan berdoa ingin cepat adzan maghrib ya. Karena salah satu lagu yang sangat diminati di bulan Ramadan adalah lagu maghrib gitu. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tidak biasa melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Itu kata Ibnu Rajab. Nah, makanya yang kedua kata kata Dr. Akram Ridho dalam buku Ramadan fi Buyutina, kenapa kita harus banyak saum di bulan Sya'ban? Agar di bulan Ramadan kita tidak banyak lupa. Jadi, kalau bapak dan ibu, teman-teman jarang saum, masuk Ramadan suka banyak lupa itu. Pagi-pagi misalnya ada nasi goreng, lupa bahwa kita sedang saum. Pas habis makan, ingat kita sedang saum, astagfirullah, batal atau tidak? Jam 10 ada bakso, lupa lagi saum. Terus begitu, tidak batal, tapi dia akan kehilangan hikmah saumnya. Itu kata Sukordowi dalam buku Fiqhus Syam. Kita tidak batal, tetapi kehilangan hikmah dari saum Ramadan. Nah, ini bahayanya kalau kita jarang saum di bulan-bulan Sya'ban ya, Masya Allah untuk Ramadan ini. Nah, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itu aktivitas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, satu, memperbanyak baca Al-Qur'an, yang kedua memperbanyak saum, dan yang ketiga adalah, ini kata para ulama, kita harus isti'dadul ilmi ya, mempersiapkan keilmuan yang baik. Kenapa di bulan Sya'ban ini sebagai penghormatan kita dengan keagungan Sya'ban dan sebagai penghubung ke Ramadan, kita harus mendalami ilmu yang baik. Penjelasannya dua. Satu, kata Ibnu Qayyim, ilmu itu kas sama'i kal matori fis sama, seperti hujan dari langit. Jadi kalau hujan turun ke bumi, tanah akan subur. Dari tanah yang subur itu melahirkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga ilmu. Ilmu itu bisa menyuburkan iman, dan dari iman yang subur bisa melahirkan amal soleh. Amal soleh yang hebat ditentukan oleh seberapa hebat iman kita. Dan iman yang hebat itu ditentukan oleh seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi kalau sahabat-sahabat kurang ngaji, itu biasanya dampak keimannya itu kering. Dan dari iman yang kering, pasti amal solehnya pun tidak akan baik. Semua bermula dari ilmu. Itu yang pertama, kenapa kita butuh ilmu. Yang kedua, kenapa kita butuh keilmuan di bulan Sya'ban ini, kata para ulama, karena ibadah di bulan Ramadan itu hampir semuanya mahdoh. Betul-betul sudah dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satu, saum sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tarawih sudah dicontohkan oleh baginda mulia Rasulullah. Itikaf, zakat fitrah. Maka semua ibadah ini kita harus betul-betul mencontoh sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kurang keilmuannya, khawatir ibadah kita jauh dari tuntunan Rasulullah ketika masuk Ramadan. Makanya mau tidak mau di bulan Sya'ban ini ada hal urgen yang harus kita lengkapi, yaitu fikih saum, fikih tarawih,
fikih zakat, fikih i'tikaf, semua harus kita kuasai sebelum kita masuk Ramadan. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan semuanya mahdoh, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu saum? Apa itu qadha? Apa itu fidyah? Bagaimana tarawih itu berapa rakaat? Bagaimana caranya? Itikaf itu bagaimana? Zakat fitrah itu bagaimana? Semuanya harus kita kuasai di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Sya'ban itu kan artinya kenyang. Jadi kalau teman-teman bilang dalam bahasa Arab, aku sudah kenyang. Syabi'tu, aku sudah kenyang. Ini kenapa bulan 8 ini disebut bulan yang kenyang? Artinya, sebelum masuk Ramadan, kita sudah kenyang dengan ilmu, dengan iman, dengan segala persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Nah, salah satu yang harus kita kenyangkan dulu adalah bab keilmuannya, bab fikihnya itu. Ya. Nah ini penjelasan dari para ulama terkait dengan kenapa sangat urgent keilmuan kita harus persiapkan di bulan Sya'ban ini. Ya. Kemudian yang terakhir, mohon maaf mudah-mudahan masih ada waktu, yaitu bagaimana cara kita mengagungkan bulan Sya'ban sebagai penghubung ke Ramadan, yaitu menyiapkan hati dan iman dengan memperbanyak doa untuk menyambut bulan Ramadan. Doa itu selain kita meminta kepada Allah, juga menyiapkan hati dan iman kita untuk bisa masuk ke Ramadan. Apa doanya? Ada dua yang populer, dua-duanya sahih. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, tapi dua-duanya bisa dipakai. Apa yang sahih? Satu, Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadana li wasallimhu minni mutaqabbalan. Itu yang paling sahih. Yang kedua yang hasan. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzab. Itu mah doa makan, Pak. Ini sudah maghrib. Jangan sampai salah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadan. Doa ini harus terus kita ucapkan sebagai tahiyah, persiapan iman kita, persiapan hati kita untuk masuk Ramadan, juga untuk menghormati bulan Sya'ban. Nah, sahabat-sahabat fillah, ada yang menarik dari doa yang pertama. Sedikit ya, masih ada waktu Ustaz, mohon maaf, minta 1 menit, 2 menit ya. Masih ada Ustaz, silakan Ustaz. Baik, mohon maaf. Ini saya dari awal percepat karena khawatir waktunya tidak masuk ya. Saya 80 km per jam bicaranya agar materinya sampai. Mohon maaf. Masih ada 6 menit lagi, sekitar 6 menit Ustaz. Begitu mah. Mohon izin. Baik. Ini doanya indah sekali. Ini doa yang sangat sahih ya. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk masuk Ramadan. Maksudnya ketika kita masuk Ramadan, betul-betul kita kondisinya sudah siap. Fisik kita siap, iman kita siap, keilmuan kita siap, segalanya siap. Itu pintakan sama Allah. Makanya dari doa pertama ini, yang harus kita siapkan diantaranya adalah fisik. Fisik bagian dari hal yang tak bisa dipisahkan untuk mencapai kesempurnaan dan kemaksimalan ibadah di bulan Ramadan. Makanya ketika ulama membahas apa persiapan Ramadan, pasti bab ini dibahas. Isti'dadul jismi, persiapan fisik. Kenapa? Karena kemaksimalan ibadah pasti terkait dengan kondisi bagaimana fisik kita. Banyak sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita saat ini yang tidak bisa maksimal ibadah, bahkan tidak bisa ibadah gara-gara persoalan fisik. Makanya minta sama Allah, mudah-mudahan fisik kita betul-betul siap masuk Ramadan, sehat ya, tidak banyak pikiran, tidak banyak beban. Bapak Ibu saat ini sedang punya beban. Wajah-wajahnya ada berapa yang sedang ada bebannya? 1, 2. Mudah-mudahan segera Allah berikan solusi terbaik. Nah ini yang pertama. Ya, bagaimana cara kita menyiapkan fisik? Dr. Akram Ridho membahas 1 pola makan, ya, 2 pola olahraga dan pola istirahat,
itu betul-betul harus dijaga baik-baik. Kenapa dijaga baik? Ini bagian dari ibadah, bukan sekedar ingin sehat, tetapi bagian dari ibadah. Nah, paragraf yang kedua doanya apa? Wasallim Ramadonali, dan selamatkan Ramadan untukku. Maksudnya apa? Maksudnya Ramadan yang menyapa kita betul-betul dalam kondisi kita bisa ibadah dengan maksimal. Tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada gempa, bahkan mudah-mudahan tidak ada wabah itu. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya sama para ulama, apa doa agar ketika masuk Ramadan wabah itu cepat sirna? Ini doanya. Wasallim Ramadonali, dan selamatkan Ramadan untukku. Jadi ketika Ramadan datang betul-betul dalam kondisi yang sangat menunjang kita untuk bisa beribadah maksimal. Tidak ada bencana apa-apa. Fisik kita sehat, Ramadan pun suasananya nyaman. Nah, ini doanya sahabat-sahabat fillah. Mudah-mudahan dengan doa kita ini ya, wabah yang saat ini betul-betul meneror kita ini segera Allah angkat insya Allah. Kemudian wasalimhu minni mutaqabbalan, dan jadikan antara aku dan Ramadan ibadah-ibadah yang kau terima. Ini doa Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana cara kita untuk menghadapi dan menyiapkan Ramadan. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan untuk memuliakan bulan Sya'ban dan untuk mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya sampaikan dan insya Allah nanti bisa kita kembangkan di dalam tanya jawab ya. Baik. Siap. Terima kasih banyak Ustadz. Uraian yang sangat menarik buat kami. Terutama seminggu ke depan ini kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya buat menuju Ramadan. Secara garis besar mungkin ada beberapa hal yang saya catat ya yang dilakukan Rasulullah. Pertama, taqwiyatul iman, yaitu menguatkan iman. Lalu ada ziyadatu ta'ah, meningkatkan ketakwaan. Caranya ada 4. Pertama, banyak membaca Al-Quran. Lalu memperbanyak saum sunnah. Masih ada kesempatan juga. Mempersiapkan keilmuan yang baik. Lalu memperbanyak doa. Dan salah satu doanya yang sahih saya tulis juga di chat kita ya. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wasalamhu li mutaqabbala. Ya, mutaqabbala. Syukran Ustaz Fadil. Jangan panggil saya Ustaz. Insyaallah semua kita Ustaz. Jadi ini merendahkan marwah Ustaz kalau saya dipanggil Ustaz gitu. Terima kasih. Itu teman-teman seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, kita masuk ke tanya jawab. Boleh sesuai tema dan boleh juga di luar tema. Sebelumnya, dari Mas Aji ada yang mau disampaikan dulu atau gimana? Atau nanti aja Mas? Dilanjut dulu ya. Betul. Oke. Saya duluan boleh? Ngantrinya angkat tangan teh. Mbak Latifah dulu yang udah angkat tangan. Mangga, silakan. Om Hanif, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fadel kesempatannya. Ustadz, ini Ustadz, terima kasih juga atas materinya, sungguh berkesan sekali. Yang mau saya tanyain ini, yang mungkin Ustadz juga sudah melewati berbagai macam pengalaman atau jenis Ramadan yang sudah Ustadz lewati. Kalau berkenan, Ustadz tolong sharing Ramadan terbaik Ustadz itu perasaan atau ciri-cirinya gimana gitu Ustadz, biar mungkin dari pengalaman Ustadz Ramadan yang Ustadz rasa Ramadan terbaik Ustadz itu seperti apa, siapa tahu bisa kita targetkan atau kita cari perasaan atau pengalamannya gitu Ustadz. Jazakallah Ustadz.
Hatur nuhun. Ustaz Nur ya, Ustaz. Baik. Ustadz Hanif. Ustaz Hanif ya. Ini pakai akun istri Ustaz, nama saya Hanif Ustaz. Baik. Baik, barakallahu atas pertanyaannya. Pertama, saya sampaikan dulu sebuah kalimat yang sangat indah dari Dr. Ragib Asyurjani di dalam bukunya Ramadan wa Binaul Ummah ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Madrasah Ramadan. Penerbitnya Aqwam. Saya punya buku aslinya, judulnya Ramadan wa Binaul Ummah. Kata beliau, man tabata fi syahri Ramadan, tabata fi syahri ghairiha. Barang siapa yang berhasil di bulan Ramadan, maka dia pasti berhasil di 11 bulan pasca Ramadan. Sebaliknya, wa man lam yasbut fi syahri Ramadan, lam yasbut fi syahri ghairiha. Barang siapa yang tidak ada peningkatan apa-apa di bulan Ramadan, tidak ada peningkatan iman, tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada peningkatan kedekatan dengan Allah, tidak ada peningkatan kedekatan dengan Al-Quran dan lain seterusnya, lam yathbut fi syahri ghairiha. Maka kecil kemungkinan dia berhasil di bulan-bulan pasca Ramadan. Jadi kata Dr. Ragib, untuk mengukur keberhasilan keberhasilan 11 bulan kita setelah Ramadan ini tergantung sejauh mana kemaksimalan kita ibadah di bulan Ramadan. Dan sebaliknya, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan bulan Ramadan itu diukur dari 11 bulan pasca Ramadan. Jadi kalau kita membiasakan ibadah Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan, maka kata Ustadz Ragib, itulah ciri keberhasilan Ramadan kita. Ya. Makanya kalau ditanya perasaan terbaik menurut hissiyah saya, menurut indra saya ketika saya berada di Kairo ya. Kenapa? Karena memang di sana itu hampir banyak waktu saya isi dengan betul-betul di kampus, di masjid itu sampai hampir 24 jam ya. Di mana saya di kampus dari pagi sampai siang gitu ya. Kemudian setelah itu kita kajian, setelah itu kemudian kita makan bersama-sama di masjid namanya Maidatur Rahmah ya, karena ada tradisi yang sangat unik di Mesir itu. Mungkin juga di Swedia ada namanya Maidatur Rahmah. Maidatur Rahmah itu hidangan Tuhan yang disiapkan oleh pengurus masjid, makan untuk orang-orang yang saum, tapi makan besar gitu ya. Satu orang, satu ayam dan lain sebagainya. Kemudian malamnya kita melaksanakan tarawih, kajian begitu. Seperti itu secara indrawi ya, tetapi sebetulnya untuk mengukur keberhasilan Ramadan, yang terbaik itu adalah itu bisa dilihat kita di 11 bulan pasca Ramadan. Kalau misalnya ada peningkatan ibadah, ada peningkatan keimanan, ada peningkatan kebaikan-kebaikan di pasca Ramadan, berarti memang Ramadan kita berhasil. Seperti itu Ustadz Hanif ya yang saya rasakan. Ini kalau secara pengalaman saya sih terbaik adalah ketika saya sedang kuliah saja. Seperti itu. Ini ukurannya sangat subjektif saja, mohon maaf. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. Jazakallah Ustadz. Mudah-mudahan nanti di Indonesia bisa silaturahim insya Allah. Amin, insya Allah. Hatur nuhun Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Hanif atas pertanyaannya. Lanjut ke Ustazah Iirat Nakosasi. Masih di mute tapi. Masih di mute ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nanya nih Pak Ustadz terkait di bulan Ramadannya. Ini kan bulan pertama kami di sini nih Pak Ustadz di Swedia, maksudnya Ramadan pertama kita di sini. Nah itu puasanya insya Allah dari jam 4, jam 5 sampai jam 9 malam. Nah terus terkait dengan kondisi sekarang nih Pak Ustadz, kita udah sengaja sih pindah ke rumah yang memang dekat ke masjid, tapi kan tidak memungkinkan untuk taraweh. Terus tadarus. Kondisi wabah ya. Betul. Nah, kalau itu kita lakukan online nih Pak Ustadz, kayak misalnya
kita rencana akan tadarusan bareng tapi via Zoom gitu. Terus mungkin nanti ada rencana juga untuk tarawihnya gimana ya? Apa kita tarawih bareng apa gimana gitu kan? Apalagi kalau orang yang nggak bisa barengan, maksudnya tinggalnya sendiri kan nggak bisa jamaahan gitu ya Pak Ustadz, sayang kalau sendirian. Nah itu hukumnya atau ininya gimana ya Pak Ustadz? Pertama, saya sampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kondisi kita saat ini. Rasul menyampaikan sebuah kalimat sangat indah. Ida kaburul abdu wa du'ifa 'anil amal katabalahu ajrun ma kana lahu fi syabibatihi. Jadi kalau kondisi kita lemah sampai kita tidak bisa melaksanakan ibadah, bisa karena penyakit, bisa karena ketuaan ataupun terhalang karena musibah, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasa, maka kata Rasulullah, katabalahu ajrun ma kana lahu fi syabibatihi. Maka kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana kita melaksanakan ketika kita bisa melaksanakannya. Contoh, tahun kemarin kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah di masjid, bahkan bisa melaksanakan i'tikaf, dan tahun ini tidak bisa, maka kita tetap mendapatkan pahala seperti tahun kemarin. Itu hebatnya istiqomah dalam kebaikan. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang beriman yang biasa dengan amal kebaikan, maka ada pahala yang tidak terputus walaupun kita sudah tidak bisa melaksanakan kebaikan itu. Makanya, iwafillah, jangan khawatir ketika kita tidak bisa ke masjid untuk tarawih, untuk apapun, tetap kita mendapatkan pahala sebagaimana tahun-tahun kemarin yang biasa kita lakukan. Dengan catatan kalau kita biasa melakukan. Pertama itu. Jadi jangan sampai kita merasa kekurangan pahala insya Allah. Tidak. Yang kedua, hikmah dari wabah kita saat ini, kata Akram Ridho, adalah merekatkan kebersamaan kita dengan keluarga dan menjadikan rumah sebagai basis untuk semua kegiatan amal soleh. Kita hanya pindah tempat saja kok, tidak ada yang terhalangi dari ibadah kita. Bahkan para bapak di sini, itu hebat Pak, mendapatkan kehormatan, bisa menjadi imam untuk 30 hari itu, luar biasa, dahsyat banget. Kan jarang-jarang dapat jadwal seperti itu kan. Bapak-bapak di sini bisa jadi imam 30 hari itu, tanpa usah diganti itu Pak. Dan tanpa ada yang ngundang. Tapi kan yang jadi masalah adalah harus menyiapkan hafalannya selama 30 hari itu, untuk jadi imam di rumah. Jangan sampai cool serius terus gitu ya, dibulak-balik. Artinya adalah jadikan rumah itu sebagai basis untuk segala kegiatan amal soleh kita saat ini. Dan pahalanya tidak akan pernah mengurangi ketika kita ke masjid insya Allah. Itu harus kita yakini dan pahami banget. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tinggal di rumah saat ini bagian dari ibadah. Ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memang harus berada di rumah. Bahkan ketika kita berada di rumah pun kita sedang berjihad, karena kata Rasulullah pahala kita seperti syahid walaupun kita tidak mati, ya. Hadis sahih itu. Makanya kalau teteh misalnya untuk tilawah itu bisa pakai media Zoom kayak begini. Kalau sholat tidak usah teh. Sholat di rumah saja bersama keluarga. Jadi kalau bisa sholat tidak usah pakai Zoom. Jadi imamnya di rumah mana gitu ya. Terus kita sholat di sini ngikutin gitu. Itu kata ulama tidak masuk. Kan biar kalau kita biar sholat berjamaah ya sudah pakai Zoom saja kan gitu ya. Ini para ulama masih perdebatan dan ijtihad para ulama ittifaq bahwa ini tidak bisa masuk kategori kita sholat berjamaah. Makanya kalau ingin mendapatkan sholat pahala berjamaah bersama keluarga aja di rumah. Atau misalnya tetangga yang memungkinkan kita ajak ya. Dengan catatan protokol kesehatan kita jaga tetap gitu. Seperti itu ya Teh ya, terkait dengan bagaimana cara pelaksanaan tarawih kita yang saat ini tidak bisa kita lakukan di masjid. Insya Allah pahalanya tidak akan pernah berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, sami-sami Teh Ratna. Mudah-mudahan sehat selalu di sana semua insya Allah. Amin. Jadi meskipun internetnya kenceng, nggak diharapkan untuk sholat berjamaah via internet ya, Ustaz? Ya,
Ustaz, ulama belum menyepakati bab itu. Paling bisa untuk tilawah aja atau untuk ngaji. Kalau saat berjamaah ini belum bisa. Iya, Ustaz. Belum keluar fatwa untuk mengatakan sah ya untuk bab itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan via chat nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya kapan kita baca doa Allahumma salimni li Ramadan dan seterusnya tadi. Apakah ada waktu-waktu utama yang dianjurkan atau bagaimana, Ustadz? Pertama, memang sebagaimana panduan dari baginda mulia Rasulullah SAW, kita memperbanyak doa itu adalah fi shabah wal masa, ya, di pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan zikir petang, ya. Ini kita masukkan di sana. Yang kedua adalah ba'da salat. Setelah kita wirid, kita boleh membaca tambahan doa, ya, dengan doa yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi saat ini. Ba'da wirid itu. Jadi setelah kita membaca wirid, kita tambahkan doa di sana. Kemudian yang ketiga adalah fi yabqa sulusul lail akhir, di penghujung 2/3 malam. Nah, kemudian juga nanti antara adzan dan qomat itu adalah waktu yang istijabah doa. Makanya silakan baca doa ini di auqatul ijabatid doa, di waktu-waktu ijabah doa. Kenapa? Karena Rasulullah memang tidak menjelaskan secara detail kapan doa ini kita ucapkan. Makanya kita jadikan waktu-waktu ijabah doa untuk ya membacakan salah satunya doa yang Rasul ajarkan ini untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti itu Ustaz Fadil ya. Siap Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ustaz Ardi katanya kemarin mau ada pertanyaan. Di luar tema pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Boleh ya? Belum raise hand beneran aja. Nggak apa-apa. Langsung aja raise hand. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, ini di luar dari tema. Hanya saya sempat kebetulan periode lalu kita dapat ada mata kuliah ethics and engineering segitu. Kebetulan kan majority dari orang-orang yang ada di Swedia ini banyak yang ateis gitu. Nah, ini kita sempat berdiskusi dengan mereka dan di situ dikatakan bahwa ada satu orang ini dia percaya gitu dengan adanya hal-hal lain, misalkan hal-hal gaib yang ada di tempat kita. Nah, tetapi dan dia percaya bahwa Quran is so beautiful, dia bilang gitu, dan dia belum bisa menemukan juga kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada satu pertanyaan yang dia tanyakan kepada saya bahwa katakan di Kongo, di negara-negara konflik itu ada anak-anak atau ada perempuan-perempuan yang diperkosa misalkan oleh militer, dan si perempuan ini tidak punya freedom will gitu, tidak punya kebebasan, tidak bisa memilih gitu. Dia menjadi korban. Nah, di mana Tuhan saat itu? Gitu. Pertanyaannya adalah itu. Apakah Allah tidak adil dalam hal ini? Kenapa dia tidak bisa memilih untuk bisa menjadi seperti kita atau yang lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari orang ini. Gitu. Mungkin itu Ustadz yang mau saya tanyakan untuk pertama kali. Ya, terima kasih. Saya pun cukup sedih ya dengan salah satu senior saya dari Timur Tengah ya, yang kemudian juga ngambil dan menyelesaikan salah satu program doktoral itu kalau nggak salah di Barat ya, Prancis. Tapi bilang memang Tuhan itu tidak ada katanya. Kenapa? Dengan adanya corona ini itu menunjukkan Tuhan tidak ada. Karena kalau Tuhan itu ada, pasti tidak akan pernah membiarkan ya orang itu korban sekian ribu ya dengan virus ini. Jadi kan sebetulnya kenapa saya menjadi sangat sedih, karena itu kalimat ini muncul dari orang yang pernah belajar ke Timur Tengah itu dan pernah mendapatkan ya gelar lah sama seperti kebanyakan lah yang belajar di Timur Tengah itu. Nah, gini Zat, kalau kita bicara iman itu pasti tidak akan lepas dari 3 ini. Jadi kalau orang beriman harus siap-siap dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah perintah. Gitu ya. Jadi perintah ini kan ujian keimanan gitu. Siap nggak orang itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua larangan. Siap nggak orang itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ujian keimanan dua-duanya. Makanya orang-orang yang saat ini sudah hidup bersama iman
pasti akan menghadapi ujian dan larangan. Ini tersebar dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah nasib, ya kan? Nasib itu yang enak ataupun yang tidak enak. Tidak semua hal yang menimpa kita itu adalah nasib yang namanya nikmah, yaitu anugerah. Tapi Allah pun menyediakan kepada kita ibtila, itu namanya adalah musibah. Pertama itu kan. Jadi ini iman. Jadi orang yang beriman itu pasti diperintah, pasti dilarang, dan pasti diuji. Dan ujiannya tidak hanya yang mengenakan, tetapi juga yang tidak mengenakan. Nah, mungkin yang sampaikan oleh Ustadz Ardi ini adalah ya musibah ya Ustadz ya. Musibah. Kenapa? Yusibuna minasyar, sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi korban dia korban perkosaan dan lain sebagainya. Ini musibah gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat apakah musibah itu pertama akan melampaui iman kita? Tidak. Akan melampaui kesanggupan kita tidak untuk menerimanya? Tidak. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan kita jauh lebih hebat daripada masalah yang Allah berikan. Makanya kalau orang sudah sampai di tingkat al-ya'su, sudah tingkat dengan keputusasaan dan merasa tidak kuat lagi, berarti memang imannya bermasalah. Nah, makanya kata para ulama, terus kuatkan iman kita agar kita bisa melalui semuanya dan kesabaran tanpa batas. Karena yang akan membatasi kesabaran itu adalah kemampuan iman. Makanya kalau orang semakin hebat imannya, akan seperti Bilal bin Rabah, akan seperti Khobab bin Arad, akan seperti Ammar bin Yasir, akan seperti Sumayyah. Ketika mereka mendapatkan ujian yang begitu berat, tetapi mereka bisa melalui semuanya dengan kekuatan iman ini ya, dan tidak berkeluh kesah, tidak berputus asa, sampai tidak at-ta'arud, sampai mengatakan Allah tidak ada gitu. Karena semua ini adalah persoalan iman. Sehebat ada nggak orang yang paling berat ujian hidupnya selain ulul azmi? Salah satunya lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Tetapi apakah beliau pernah berkeluh kesah dan lain sebagainya? Tidak. Kenapa? Karena memang pertahanan imannya sangat luar biasa. Makanya Ustaz, di kondisi-kondisi seperti itu, salah satu yang harus kita kuatkan adalah kondisi keimanan. Ya sampai saat inilah seperti musibah wabah ini ya, maka semua kita betul-betul punya kewajiban untuk merecovery orang-orang yang saat ini sedang mungkin imannya mulai berantakan gitu ya. Tidak punya pekerjaan gara-gara virus ya, di PHK dan lain sebagainya. Pasti orang itu pertama marah sama Allah, berputus asa sama Allah, buruk sangka sama Allah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengatakan Allah tidak ada. Ini semua adalah lahir dari ketika orang mendapatkan musibah tetapi tidak dikawal dengan iman yang memadai. Maka mengatakan Allah tidak ada itu bukti bahwa memang imannya bermasalah. Oleh karena itu Sadardi, kalau orang imannya hebat, maka salafus soleh sudah hebat buat kita. Tidak akan pernah ada orang yang sampai keputus asa bilang begitu ketika memang imannya itu baik. Karena Allah nggak mungkin ngasih masa di luar kemampuan. Hatta sampai meninggal pun seperti Khobab bin Arad, Ammar bin Yasir kan, ternyata tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang saya sampaikan ya terkait dengan merespon kondisi yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Itu tema yang sangat menarik sebenarnya. Mungkin nanti kalau misalnya kita ada umur, kita diskusi lagi khusus membahas tema itu mungkin bisa panjang dan menarik. Kan mungkin pembelajaran yang saya agak nyantai juga ngisinya insya Allah ya. Tadi memang dikejar waktu, Sadardi, mohon maaf. Iya. Untuk ini kita juga nggak enak karena di sana sudah semakin malam, jadinya waktunya terbatas gitu ya, Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kondisi yang lebih baik, insya Allah. Siap. Ini kita genap 1 jam dari kita tadi dimulai. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, mungkin ada satu lagi yang relate ke topik. Nah, silakan, Mangga. Ya. Mungkin ini untuk Ustadz, sekali lagi satu pertanyaan lagi yang
saat ini banyak juga kita laksanakan. Mungkin karena adanya corona ini kita juga tidak melaksanakannya. Biasa di kampung kita kan ada tradisi, biasanya kita ada munggahan. Kalau misalkan mau Ramadan, masih di bulan ini, gitu. Biasanya sehari, 2 hari sebelum, kita bersama-sama sama tetangga, kita buat, kalau di Sunda mah ada ngariung gitu ya. Nah, ini menurut Ustadz sendiri pandangannya terhadap hal ini, kira-kira seperti apa Ustadz? Karena kalau menurut saya banyak juga perbedaan-perbedaan gitu dari Ustadz-Ustadz yang ada di Indonesia sendiri terhadap hal ini. Terima kasih Ustadz. Baik. Terkait dengan yang tadi sampaikan, memang itu maksudnya uruf ya, maksudnya adalah tradisi dan budaya. Tetapi kaifa nata'amula ma'al uruf, bagaimana cara kita berinteraksi dengan tradisi dan budaya. Kata para ulama usul fikih, selama tradisi dan budaya itu tidak menentang, tidak berlawanan dengan syariat, maka kita tidak dilarang untuk melakukannya. Saya mudik apapun gitu ya, tadi berkumpul, itu tidak dilarang kok. Dan itu budaya, tapi tidak dilarang, maka kita boleh kok melakukannya. Cuma, misalnya kata Imam Al-Ghazali, kita harus hati-hati, karena budaya-budaya yang ada tadi adalah budaya-budaya yang memang biasa dilakukan, yang kalau orang tidak hati-hati, itu akan mengganggu dan membuyarkan konsentrasi ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan. Kasus misalnya, kalau di Indonesia kan kita ada budaya tawaf di Pasar Baru 70 putaran begitu ya. Budaya jumroh di mana? Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur insyaallah. Ada budaya mudik dan lain sebagainya. Kalau ini tidak kita sikapi dengan mental yang baik, maka khawatir mengganggu konsentrasi, semangat dan fokus ibadah kita di 10 terakhir. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, justru momen terpenting dari bulan Ramadan ini adalah fi asril awakhir, di 10 terakhir. Itu disampaikan oleh Aisyah satu misalnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan istahada. Karena Rasulullah SAW istahada fi asril awakhir, malah istahidu fi ghairi. Rasulullah melipat gandakan semangat ibadah di 10 terakhir yang tidak Rasul lakukan di 20 hari sebelumnya. Dalam hadis yang lain, Aisyah pun mengatakan di 10 terakhir ini Rasulullah sadami joroh, mengencangkan ikat pinggang, maksudnya menyedikitkan makan. Wahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, melaksanakan itikaf. Kemudian waikodo ahlahu, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jadi ada semangat ibadah yang tidak Rasul lakukan di 20 hari sebelumnya. Nah, kita dikarenakan ada tradisi tadi, yang kalau kita tidak bijak menyikapinya, justru yang sering jadi korban adalah 10 terakhir. Ini ciri kering. Ketika Rasulullah fokus tidak keluar masjid untuk itikaf, untuk beribadah, nah kita malah ya itu tadi melaksanakan haji akbar tadi, tawaf, sa'i dan lain-lain begitu ya. Nah ini betul-betul sangat disayangkan oleh Imam Az-Zuhri. Apa kata Imam Az-Zuhri? Ajabalil muslimin. Heran dan kaum muslimin ini, kata beliau. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf sejak datang ke Madinah sampai wafat. Rasul tidak pernah meninggalkan. Kita rame-rame meninggalkan. Salah satu motivasi meninggalkannya karena memang tradisi tadi, ya. Di 10 terakhir harus masak, ini harus beli baju, ya. Apalah itu ya, banyak tradisi gitu. Nah ini sangat disayangkan kata Imam Az-Zuhri begitu. Nah, oleh karena itu sepanjang budaya itu tidak bertentangan dan tidak mengganggu syariat, maka sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu misalnya tidak bisa mudik gara-gara akan jadi tidak berdosa dan lebaran tetap jadi kok gitu ya. Maka kita bisa silaturahmi lewat media dan lain seterusnya. Ini sih untuk tanggapan terkait dengan budaya tadi ya yang disampaikan oleh Ibu ya, kalau nggak salah. Ya dengan adat kumpul-kumpul tadi. Itu mungkin sudah dijawab ya Bu, atau ada pertanyaan lain? Maksudnya ke sana tidak? Halo? Yang mana Sat? Dari pertanyaan dari Ustadz Ardi juga barusan ya? Ada ya Sat ya? Ya. Cukup Sat jawabannya segitu? Cukup Ustadz, cukup. Syukran Sat.
Syukran Ustaz, jazakallah. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa ke Mas Aji, ada yang mau disampaikan ya? Mungkin nanti setelahnya, kalau berkenan boleh dipimpin doa Ustaz sebelum kita mengakhiri Boleh insyaallah. Forum kita kali ini ya. Baik. Mas Aji ada yang mau disampaikan Mas Aji? Dari Wakaf Salman? Putus ya Mas Aji ya? Mas Aji sedang itikaf mungkin ya? Kayaknya sedang... Oh, udah nyambung. Om Fadel? Yap. Atau saya wakili aja? Boleh, udah nyambung tuh Mas Ajinya. Oh, ya udah. Oke. Haji, silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan Mas Aji sebelum nanti ditutup doa oleh Ustadz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Dedi Haryadi, terima kasih sudah bisa mengisi kajian online ini. Saya juga berterima kasih kepada Mas Fadel ya, dan Caratnya yang sudah memfasilitasi juga kajian online via Zoom ini. Alhamdulillah kajian ini diselenggarakan oleh Wakaf Salman ITB dan Salam Mengaji Media ya. Dan ini ada beberapa hal yang ingin kami informasikan terkait program dari Wakaf Salman ITB. Nah, ini satu, sekarang kan sedang ada kondisi di mana wabah ini menyerang secara global ya, termasuk Indonesia, Bandung, terutama Jabar. Dan kami dari Wakaf Salman ITB sendiri sih fokus juga untuk membantu nih di Jabar itu kita bisa berkontribusi apa untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Alhamdulillah di akhir bulan Maret kemarin kita ada kerjasama resmi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pencegahan COVID-19. Seperti apa pencegahannya? Kita masuk di perlindungan atau misalnya kita masuk untuk perbantuan tenaga medis di Jawa Barat. Putus ya? Halo, Mas Aji? Kayaknya keputus ya? Atau Teh Ratna mau melanjutkan Teh? Iya, keputus kayaknya. Iya, kayaknya. Boleh saya wakilin aja ya? Sedikit. Iya, jadi Badan Wakaf Salman ITB itu kan banyak sekali nih programnya sekarang. Cuman mereka pun sekarang terkait dengan pandemi ini sedang bekerja sama dengan Jabar Quick Response untuk memproduksi masker sama APD yang memang lagi banyak dibutuhkan sama rumah sakit. Dan yang produksi pun itu UKM binaannya Salman yang memang mereka putus kerja, maksudnya karena pandemi ini pun mereka dirumahkan, nggak bisa produksi dan nggak bisa kerja gitu. Jadi mereka diberdayakan untuk memproduksi masker dan APD ini. Jadi alhamdulillah kemarin udah targetnya berapa ribu ya, saya kurang jelas. Cuma mereka sudah menyalurkan juga beberapa ribu ke rumah sakit di Jawa Barat memang. Jadi mereka bekerja samanya dengan Jabar Quick Response gitu. Dan insya Allah Salam Mengaji pun kita setiap bulannya kan ada infak gitu Pak Ustadz. Kita infaknya untuk bulan ini kita alokasikan untuk produksi masker dan APD ini. Barakallah. Iya, itu aja paling yang mau disampaikan. Lagi Terima kasih. Iya. Sudah ya. Terima kasih juga Mas Fadil dan teman-teman. Terima kasih Mas Aji dan teman-teman Wakaf Salman. Mungkin terakhir kita tutup dengan doa ya, Ustadz Dedi. Sahabat-sahabat fillah, mari kita akhiri pertemuan iman kita malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita di menjelang malam hari ini Allah kabulkan, dan Rasul bersabda tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali salah satu dengan doa. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguhkan doa-doa kita malam hari ini
Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua pinta dan hajat kita insyaallah. Mari kita awali dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ar, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar. Kau yang maha baik, Kau yang maha indah, Kau yang maha segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah yang maha menguatkan segala kerapuhan hati kami, yang maha mengokohkan segala gontai langkah kami, yang maha menghibur segala resah gelisah, keluh kesah hidup kami, yang maha membahagiakan hati kami, yang maha mengobati sedalam apapun luka hati kami, dan yang maha menyembuhkan sesakit dan seperih apapun kehidupan yang pernah kami alami, yang maha menyambungkan segala yang patah di perasaan kami, yang maha menghimpun indah segala yang berserak di hati kami, yang maha menemani kesendirian kami, maha menyeka air mata kami, maha menenangkan kegelisahan hidup kami, dan yang maha memekarkan kuncup-kuncup kebahagiaan di taman-taman hati kami, yang tidak pernah lelah memaafkan dosa-dosa kami, dan tidak pernah menyerah menanti kami di pintu taubat, yang telah memberikan segalanya dengan caramu yang terbaik, pasangan terbaik, anak-anak terbaik, rezeki terbaik, orang tua terbaik. Engkau sudah berikan segalanya dengan caramu yang terbaik, yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta, yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang berdoa, yang tidak pernah mematahkan siapapun, harapan siapapun yang berharap. Ini kami hamba-Mu ya Allah, sedang bersimpuh di hadapan-Mu, mengagungkan asma-asma-Mu. Kami mohon kepada Engkau ya Rahman ya Rahim, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dan terindah dalam hidup kami. Ramadan yang bisa membersihkan semua dosa-dosa kami. Ramadan yang menjadi akhir dari segala air mata kami dan awal dari segala kebahagiaan kami. Ramadan yang bisa memberikan solusi terbaik atas masalah-masalah hidup kami. Ramadan yang semakin bisa memantaskan kami menjadi ahli surga-Mu. Kami mohon kepada Engkau ya Ilahana, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mensakinahkan pernikahan kami. Kami mohon kepada Engkau bersamakan kami dan pasangan hidup kami selama-lamanya, sampai usia memisahkan kami dan surga mempertemukan kami kembali. Tuakan kami bersama-sama ya Allah, mudah-mudahan kami saling menemukan kembali nanti di surga-Mu. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan, kami mohon kepada Engkau istiqomahkan dalam kesendiriannya, muliakan hari-harinya, balaslah penantian panjangnya, kerinduan mendalamnya, dengan sebuah pertemuan indah nanti di jannah-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mensolehkan anak-anak kami. Anugerahi kami anak-anak yang soleh, agar mereka bisa merawat kami di hari tua, mengurus kami ketika sudah tidak berdaya, bisa menolong kami nanti di akhirat, dan bisa memberikan kedudukan terhormat buat kami nanti di surga ya Allah. Dan kami pun mohon kepada Engkau ya Rabb, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa memantaskan, melayakkan, dan mendekatkan orang tua kami ke pintu surga-Mu. Kami mohon kepada Engkau, bagi orang tua kami yang masih ada, jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Muliakanlah di hari tuanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengurus, merawat, dan membahagiakan kedua orang tua kami. Bagi kedua orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepada Engkau, ampuni dosa-dosanya ya Allah, sayangi keduanya. Jauhkan keduanya dari api neraka-Mu, haramkan keduanya dari siksa api neraka-Mu, karena kami tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ikhlas melihat kedua orang tua kami menangis, menderita, menjerit-jerit kesakitan disiksa di api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami dan pantaskan keduanya untuk menjadi ahli surga, karena tidak ada kebahagiaan buat kami kecuali bisa menemukan kembali orang tua kami nanti ada di surga. Tidak ada kebahagiaan buat kami kecuali bisa mengantarkan kedua orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Tidak ada kebahagiaan buat kami ya Allah, kecuali bisa melihat kedua orang tua kami nanti bahagia di surga. Kami bisa mengecup kembali tangan keduanya, memeluk kembali tubuh halus keduanya, bahkan kembali bisa melihat senyuman indah keduanya nanti di jannah-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau, jadikan apa yang kami miliki saat ini menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan kedua orang tua kami semakin dekat ke pintu surga-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, Allahumma sallimna li Ramadan, wassalim Ramadana lana, wassalimhu minna mutaqabbalan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, Allahumma irfa alaina al-bala wal bawa wal kurunah. Allahumma irfa alaina minal waba wal virusat wal corona wa kullal masaib ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli buldanil Islam. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia, fi Palestin, fi Suriah, fi kulli makan ya Allah. Allahumma izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din waj'al da'iratus alihim ya rabbal alamin innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Terima kasih dan mohon maaf juga mengganggu waktunya, kesibukannya sampai malam hari Ustaz. Semoga sehat terus di Ada Isa karena masih ada kajian tadi, mohon maaf. Iya. Semoga sehat terus Ustaz sama keluarga di Indonesia ya. Semoga semuanya sehat, berkah selalu insya Allah. Amin. Sampai ketemu lagi Ustaz. Kalau gitu saya tutup ya forum pengajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di Uppsala masih mau ngobrol ya? Nah, pamit ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.